Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5. Di sini kami ingin menjelaskan materi mengenai mengelola perusahaan bisnis. Di sini ada beberapa poin materi pembahasan yang akan kita sampaikan, yaitu yang pertama menetapkan sasaran dan merumuskan strategi, pengertian bisnis dan perencanaan bisnis, jenis-jenis strategi, menetapkan sasaran bisnis, tujuan penetapan sasaran, macam-macam sasaran, merumuskan strategi, 4 kegiatan yang membentuk proses manajemen, tipe-tipe dan tingkatan manajer, dasar keterampilan manajemen, manajemen dan budaya perusahaan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Selanjutnya adalah sebelum kita mengelola perusahaan bisnis, kita harus mengetahui dulu apa itu bisnis dan perencanaan bisnis. Bisnis merupakan serangkaian usaha yang dilakukan oleh satu orang atau kelompok dengan menawarkan barang dan jasa untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Dalam mengelola suatu bisnis, kita tentunya harus melakukan perencanaan bisnis. Perencanaan bisnis yaitu proses penentuan visi, misi, tujuan, strategi, aturan, prosedur, dan anggaran untuk melakukan suatu usaha atau bisnis tertentu. Materi selanjutnya yaitu menetapkan sasaran dan merumuskan strategi. Sebelum kita melakukan pengolahan perusahaan bisnis, kita wajib untuk melakukan dan menetapkan sasaran, yaitu goals. Tujuan yang diharapkan untuk mencapai suatu bisnis, di mana setiap bisnis memerlukan sasaran. Dengan demikian, kita mulai dengan mendiskusikan aspek dasar penetapan sasaran organisasi. Tapi, itu hanya langkah awal bagi suatu organisasi. Para manajer juga harus membuat keputusan mengenai tindakan-tindakan yang akan dan tidak akan mencapai sasaran perusahaan. Pada sebagian besar perusahaan, program dengan cakupan luas mendasari keputusan itu. Program tersebut adalah strategi, yaitu merupakan perangkat luas rencana organisasi untuk mengimplementasikan keputusan yang diambil demi mencapai tujuan organisasi. Di sini ada beberapa tujuan mengapa penetapan sasaran strategi harus dilakukan, yaitu yang pertama, memberikan pedoman bagi para manajer, yang kedua, membantu mengalokasikan sumber daya, yang ketiga, membantu menentukan budaya perusahaan, dan yang keempat, membantu manajer menilai kinerja. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis strategi. Sebelum kita mengolah perusahaan bisnis, kita harus mengetahui terlebih dahulu strategi apa yang dapat kita lakukan. Di sini ada beberapa strategi yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama, strategi perusahaan atau corporate strategi. Bertujuan untuk menetapkan keseluruhan sikap perusahaan terhadap pertumbuhan dan cara perusahaan mengolah bisnis atau lini produknya. Sebuah perusahaan bisa memutuskan untuk tumbuh dengan meningkatkan aktivitas atau investasinya, atau menghemat dan menguranginya. Untuk strategi yang kedua, yaitu strategi bisnis atau strategi persaingan, yang berlangsung pada tingkat unit bisnis atau lini produk, berfokus pada peningkatan posisi bersaing perusahaan. Dalam hal ini, perusahaan telah berkomitmen memperluas tawaran produknya dan melayani pelanggan melalui teknologi baru. Dan yang ketiga yaitu strategi fungsional. Pada level ini, para manajer dalam bidang spesifik memutuskan cara terbaik mencapai tujuan perusahaan dengan bekerja seproduktif mungkin. Menetapkan sasaran bisnis. Sasaran merupakan target kinerja atau sebagai alat ukur keberhasilan atau kegagalan yang diukur oleh organisasi dan manajer. Mereka pada tiap tingkat setiap perusahaan menetapkan 3 jenis sasaran. A. Sasaran jangka panjang berhubungan dengan waktu yang panjang, umumnya 5 tahun atau lebih. B. Sasaran jangka menengah periode antara 1 sampai 5 tahun,
C. Sasaran jangka pendek ditetapkan untuk sekitar 1 tahun. Tujuan penetapan sasaran. Penetapan sasaran memberikan arah dan panduan bagi para manajer di semua tingkat. Penetapan sasaran membantu perusahaan mengalokasikan sumber dayanya. Bidang-bidang yang diharapkan tumbuh akan mendapatkan prioritas utama perusahaan. Mengalokasikan sumber daya lebih banyak ke proyek-proyek baru dengan potensi penjualan besar. Penetapan sasaran membantu membangun budaya perusahaan, menghasilkan lingkungan dan budaya persaingan yang menghargai keberhasilan dan memberikan sedikit toleransi terhadap kegagalan. Penetapan sasaran membantu manajer menilai kinerja. Jika suatu unit menetapkan sasaran meningkatkan penjualan mendekati 10% pada tahun tertentu, para manajer di unit tersebut yang akan mencapai akan diberi penghargaan. Macam-macam sasaran. Sasaran akan berbeda-beda untuk setiap perusahaan, tergantung maksud dan misi perusahaan itu. Setiap perusahaan tentu saja memiliki tujuan atau alasan hidupnya sendiri. Setiap perusahaan juga memiliki suatu misi atau mission statement, yaitu pernyataan cara perusahaan mencapai sasaran dalam lingkungan tempatnya menjalankan bisnisnya. Setiap perusahaan memiliki sasaran jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. A. Sasaran jangka panjang berhubung dengan periode waktu yang panjang, umumnya 5 tahun atau lebih. B. Sasaran jangka menengah ditetapkan untuk periode antara 1 sampai 5 tahun. Perusahaan biasanya memiliki sasaran jangka menengah di beberapa bidang. C. Sasaran jangka pendek ditetapkan untuk setiap 1 tahun dan dikembangkan pada beberapa bidang yang berbeda. Merumuskan strategi. Dalam merumuskan strategi dibutuhkan 4 cara, yaitu 1. Menetapkan sasaran strategis. Sasaran strategis merupakan sasaran jangka panjang yang langsung berasal dari pernyataan misi perusahaan. 2. Analisis SWOT. Setelah tujuan strategi ditetapkan, organisasi biasanya menempuh proses yang disebut analisis SWOT ketika mereka terus merumuskan strategi mereka. Proses ini mencakup penilaian kekuatan atau strength dan kelemahan weakness organisasi serta peluang opportunity dan ancaman atau threat lingkungan. 3. Menganalisis organisasi dan lingkungannya. Analisis lingkungan mencakup pengamatan dan penilaian lingkungan terhadap segala ancaman dan peluang. Dan 4. Menyesuaikan organisasi dengan lingkungannya. Langkah terakhir dalam perumusan strategi adalah menyesuaikan ancaman dan peluang dari lingkungan terhadap kekuatan dan kelemahan perusahaan. 4 kegiatan yang membentuk proses manajemen. 1. Perencanaan. Perencanaan yaitu menetapkan apa yang harus dilakukan sebuah organisasi dan bagaimana sebaiknya memerlukan perencanaan. Perencanaan memiliki 3 komponen, yaitu 1. Manajer menetapkan sasaran perusahaan. 2. Manajer mengembangkan strategi mencapai sasaran tersebut. Dan ketiga, manajer merancang rencana-rencana taktis dan operasional untuk menjalankan strateginya. Lalu kedua, pengorganisasian. Para manajer membagikan dan menyerahkan wewenang masing-masing atau tugas-tugas perusahaan kepada para anggotanya sehingga terbagilah sistem yang teratur serta membagi para anggota perusahaan berdasarkan tingkatnya sesuai dengan keahlian. Yang ketiga, pengarahan. Para manajer mempunyai wewenang memberikan perintah dan meminta hasilnya. Akan tetapi, pengarahan memerlukan aktivitas yang lebih rumit dalam pemberian pengarahan. Seorang manajer bekerja untuk memandu dan memotivasi para karyawan
guna mencapai sasaran perusahaan. Dan yang terakhir, pengawasan. Pengawasan yaitu merupakan proses monitoring kerja perusahaan untuk memastikan bahwa perusahaan tersebut mencapai sasarannya serta memberikan penilaian dan evaluasi terhadap hasil atau produk yang dihasilkan oleh para karyawan. Tipe-tipe dan tingkatan manajer. Terdapat beberapa tipe dan tingkatan manajer, yaitu diantaranya 1. Manajemen puncak. Manajemen puncak bertanggung jawab atas keseluruhan kinerja dan efektivitas perusahaan. Menetapkan kebijakan umum, merumuskan strategi, menyetujui seluruh keputusan penting, dan mewakili perusahaan dalam menghadapi perusahaan lain serta badan-badan pemerintah. Terdiri dari presiden, wakil presiden, treasurer, chief executive officer atau CEO, dan chief financial officer atau CFO. 2. Manajer menengah. Manajer menengah bertanggung jawab menjalankan strategi, kebijakan, dan keputusan yang dibuat oleh manajer puncak. Terdiri dari manajer pabrik, manajer operasi, dan manajer divisi. Ketiga, manajer lini pertama. Mereka menghabiskan sebagian besar waktu mereka untuk bekerja dan menyelia karyawan yang melapor kepada mereka. Terdiri dari penyelia, manajer kantor, dan pimpinan kelompok. Yang keempat, manajer sumber daya manusia. Sebagian besar perusahaan memiliki manajer sumber daya manusia untuk merekrut, menerima, melatih karyawan, mengevaluasi kinerja, dan menentukan besarnya kompensasi. Kelima, manajer operasi. Manajer operasi bertanggung jawab pada kegiatan produksi, inventory, dan pengawasan kualitas. Yang keenam, manajer pemasaran. Manajer pemasaran bertanggung jawab menyampaikan produk-produk dari produsen kepada konsumen. Pemasaran sangat penting bagi perusahaan yang memasarkan produk-produknya kepada konsumen. Ketujuh, manajer informasi. Manajer informasi merancang dan menetapkan sistem untuk menggabungkan, mengorganisasi, dan mendistribusikan informasi. Yang kedelapan, manajer keuangan. Manajer keuangan bertugas untuk merencanakan dan mengawasi fungsi akuntansi dan sumber-sumber keuangannya. Dan yang terakhir, manajer lain-lain. Seperti manajer hubungan masyarakat, manajer penelitian, dan pengembangan. Dasar keterampilan manajemen. Walaupun kisaran posisi manajemen hampir tidak terbatas, keberhasilan yang dinikmati oleh orang-orang pada posisi tersebut dibatasi oleh keahlian dan kemampuan mereka. Ada beberapa dasar keterampilan manajemen, yaitu 1. Keterampilan teknis. Keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas khusus disebut keterampilan teknis atau technical skills, seperti kemampuan programmer menuliskan kode, kemampuan akuntan untuk mengaudit laporan keuangan perusahaan, dan lain-lain. Orang mengembangkan keterampilan teknis melalui kombinasi antara pengalaman dan pendidikan. Keterampilan teknis sangat berguna terutama bagi manajer lini pertama. 2. Keterampilan hubungan manusia. Keterampilan hubungan manusia atau human relation skills yaitu kemampuan untuk memahami dan bekerja sama dengan orang lain. Seorang manajer dengan keterampilan hubungan yang buruk akan banyak mengalami masalah dengan bawahannya. 3. Keterampilan konseptual. Keterampilan konseptual atau conceptual skills merupakan kemampuan seseorang untuk berpikir secara abstrak, untuk mendiagnosa dan menganalisis situasi yang berbeda, serta melihat situasi di masa yang akan datang. Keterampilan konseptual membantu mengetahui peluang pasar yang baru. 4. Keterampilan pengambilan keputusan atau decision making skills mencakup kemampuan menentukan masalah dan menyeleksi tindakan terbaik. Proses pengambilan keputusan terdiri dari 1.
menentukan masalah, mengumpulkan fakta-fakta, dan mengidentifikasi alternatif penyelesaian. Kedua, mengevaluasi masing-masing alternatif dan memilih alternatif terbaik. Tiga, mengimplementasikan alternatif yang dipilih, meninjaunya secara berkala, dan mengevaluasi efektivitas pilihan tersebut. Kelima, keterampilan pengelolaan waktu. Keterampilan pengelolaan waktu atau time management skills berkaitan dengan penggunaan waktu yang dimiliki oleh para manajer secara produktif. Untuk mengelola waktu secara efektif, para manajer harus memperhatikan 4 penyebab utama pemborosan waktu, yaitu 1. Administrasi. Beberapa manajer menggunakan terlalu banyak waktu memutuskan apa yang harus dilakukan terkait surat-surat atau laporan. Kedua, telepon. Para manajer sering diinterupsi oleh telepon setiap 5 menit. Untuk mengelola waktu secara efektif, mereka disarankan memilih sekretaris yang menyaring semua telepon masuk dan menentukan waktu khusus untuk membahas telepon masuk yang penting. Ketiga, rapat. Manajer menghabiskan paling tidak 4 jam sehari untuk rapat. Untuk membantu produktivitas waktu, orang yang menangani rapat harus merincikan agenda yang jelas, mulai tepat waktu dan mengakhiri tempat waktu. Keempat, email. Semakin banyak manajer yang sangat bergantung pada email dan bentuk komunikasi elektronik lain, maka semakin banyak waktu yang disia-siakan. Manajemen dan budaya perusahaan. Setiap perusahaan memiliki identitas yang unik yang disebut budaya perusahaan, yakni pengalaman, riwayat, keyakinan, dan norma perusahaan yang dianut bersama. Setiap organisasi, baik besar atau kecil, berhasil atau kurang berhasil, pasti memiliki perasaan. Sama seperti setiap individu yang memiliki kepribadian yang unik, demikian pula halnya setiap perusahaan memiliki identitas yang unik yang disebut sebagai budaya perusahaan atau corporate culture. Hal yang terpenting, budaya dapat mengarahkan usaha karyawan dan membantu pekerjaan setiap orang menuju tujuan yang sama. Hal tersebut ikut menentukan iklim bisnis dan iklim kerja dari sebuah organisasi. Budaya perusahaan yang kuat akan mengarahkan usaha dan membantu setiap orang yang bekerja untuk mengejar tujuan yang sama, agar penggunaan suatu budaya perusahaan dapat meraih manfaat dari budaya perusahaan itu sendiri. Jika ternyata suatu organisasi harus mengubah budayanya, organisasi tersebut harus mengkomunikasikan sifat perubahan itu kepada karyawan maupun pada para pelanggannya. Manajer harus memiliki pemahaman yang jelas mengenai budaya perusahaannya. Selanjutnya, manajer harus menyebarkan budaya tersebut kepada semua bawahannya dalam organisasi atau perusahaan tersebut. Organisasi kadang-kadang harus mengubah budaya mereka. Perubahan radikal dalam dekade terakhir ini, prosesnya biasanya melalui 3 tahap. Pada tingkatan tertinggi, analisa lingkungan perusahaan menyoroti perubahan besar terhadap anggapan yang paling efektif terhadap masalah yang dihadapi. Kedua, manajemen puncak mulai menyusun visi bersama bagi perusahaan baru. Ketiga, perusahaan menetapkan sistem baru untuk menilai dan memberi kompensasi kepada karyawan-karyawan yang menjalankan nilai baru. Beberapa perusahaan ingin membangun budayanya berdasarkan warisannya, namun beberapa perusahaan lain tidak. Baik, jadi kesimpulan yang bisa diambil yaitu dalam perusahaan bisnis terdapat berbagai jenis strategi yang bisa digunakan oleh semua perusahaan, dan tiap-tiap perusahaan menggunakan strategi yang berbeda. Setiap perusahaan juga memiliki sasaran yang ingin dicapai oleh perusahaannya dengan menggunakan berbagai strategi untuk mencapai sasaran perusahaannya masing-masing. Proses manajemen dapat dibagi menjadi perencanaan, perorganisasian, pengarahan,
dan perorganisasian yang memiliki fungsi masing-masing. Serta tingkatan manajer juga dibagi menjadi manajer puncak, manajer menengah, dan manajer lini pertama. Perusahaan di dalamnya terdapat berbagai jenis manajer yang menjalankan dan mempunyai tugas berbeda. Serta terdapat berbagai keterampilan yang dapat digunakan oleh para manajer dalam memimpin perusahaannya. Budaya juga dapat mempengaruhi kegiatan yang berjalan dalam suatu perusahaan.